kami. Tuhan terus bina setiap kami, Tuhan ajari terus ya Bapa dengan firman-Mu. Sehingga kami bisa menjadi anak-anak-Mu yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di masa sekarang ini. Tuhan urapi setiap kami, buat kami mengerti dan beri kemampuan pada setiap kami untuk melakukan firman Tuhan seturut dengan rencana-Mu. Kami sambut firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom, silakan duduk. Iya. Seringkali kita berharap ya apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi ternyata banyak hal yang terjadi dan tidak sesuai ya. Sedangkan firman Tuhan tadi berkata baik atau tidak baik kita harus selalu bersyukur. Tapi untuk sebagian orang atau mungkin kita terjebak Bapak Ibu Saudara pada kenyataan yang memang sulit untuk kita terima. Dan kenyataan itu malah menjadi beban dalam kehidupan kita ya. Hari ini saya akan berbagi kebaktian kedua ini tentang emotional baggage. Bagaimana kita atau ada sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginan kita dan hal tersebut begitu menjadi berat untuk kita terima, bisa menjadi amarah kita, luka hati kita, dan itu tanpa sadar kita bawa terus sampai sekarang Bapak Ibu Saudara. Dan itu dinamakan dengan emotional baggage, bagasi emosi. Ya, koper-koper atau tas yang berisi dengan apa? Tumpukan-tumpukan sampah-sampah emosi. Yang seharusnya kita lepaskan, kita singkirkan. Seperti yang ditulis dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Nah di sini lebih jelas Bapak Ibu ya, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Di sini ternyata kita semua anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang sedang berada di dalam perlombaan Bapak Ibu. Perlombaan dari apa? Perlombaan untuk kita menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi ternyata di dalam perjalanan kita menggenapi rencana Tuhan, perlombaan kita, ternyata kita dirintangi dengan apa yang namanya beban dan dosa. Dosa adalah sesuatu yang memang menghalangi kita untuk mencapai tujuan Tuhan. Dosa itu hamartia, sesuatu yang mendistract kita untuk mengacaukan pikiran kita dari tujuan yang seharusnya itu kita capai di depan misalkan ya. Karena ada perbuatan dosa kita juga jadi melipir Bapak Ibu. Belok ke kiri, belok ke kanan, melakukan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan yang Tuhan inginkan, perbuatan-perbuatan dosa. Tapi selain dosa di sini ternyata ada beban yang harus kita singkirkan. Nah inilah yang dinamakan dengan beban emosional Bapak Ibu. Next slide-nya. Nah ini ya beban emosional. Jadi kita bayangkan diri kita sedang dalam berlomba, tapi kita membawa semua tas koper, tas jinjing, ya, sling bag, mungkin keren terlihat, tas yang mahal, tapi isinya apa Bapak Ibu Saudara? Isinya adalah sesuatu yang tidak kita perlukan. Itu isinya apa? Kemarahan kita, sakit, luka hati kita, malu kita, rasa malu kita, kekecewaan kita, kesedihan kita, rasa bersalah, rasa tidak berdaya. Dan itu kita bawa terus menerus Bapak Ibu. Dan tanpa sadar, hari demi hari kita bawa, minggu demi minggu, bulan, tahun-tahun kita bawa, membuat kita apa? Begitu letih dan lelah. Makanya kita memang anak-anak Tuhan yang memang datang beribadah setiap hari Minggu, tapi kita pulang dari tempat ini ternyata kita sulit menjadi pelaku firman Tuhan. Kita tahu harus mengampuni, tahu dari kecil pun di kebaktian anak di sekolah minggu sudah diajarkan. Tapi berapa banyak pengampunan yang sudah kita berikan? Kalau kita teringat begitu dalamnya seseorang melukai kita, maka kita tidak mau lagi ya berdamai dengan kata pengampunan. Kita simpan itu terus dan kita bawa kemana-mana Bapak Ibu. Dan tanpa sadar itu merintangi kita jadi pelaku firman Tuhan. Ada rasa bersalah ya yang mungkin kita bawa terus menerus. Di mana ada satu kejadian mungkin orang tua kita sakit dan kita tidak bisa membiayai mungkin. Karena keuangan kita terbatas pada saat itu. Dan akhirnya orang yang kita kasihi harus meninggal mungkin. Itu menjadi rasa bersalah yang terus kita bawa kemana-mana.
sampai saat ini. Dan kita tidak bisa mengampuni diri kita. Akhirnya apa Bapak Ibu Saudara? Kita menyalahkan diri sendiri, kita nggak bisa menjadi orang yang lepas, terbuka, tidak bisa bersyukur. Malah kita mencurigai Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan mama saya misalkan, atau ibu saya atau ayah saya, kenapa meninggal? Karena keterbatasan ekonomi kita. Itu beban yang kita bawa tanpa sadar Bapak Ibu Saudara. Kemudian ada lagi mungkin ya, seorang anak, kemudian dia dibully di sekolahnya karena dia bersekolah dan menjadi minoritas. Suku, etnis, agama, kepercayaan minoritas. Dikata-katai yang mungkin istilahnya anak yang berbeda, anak yang kepercayaannya mungkin istilahnya dihina dan lain sebagainya. Itu menjadi luka di dalam hati, akhirnya apa? Menjadi luka yang membuat seorang anak mungkin bertekad nanti pada saat dewasa dia akan balas dendam kepada suku atau atau mayoritas tertentu yang sudah melukai hatinya. Begitu banyak Bapak Ibu Saudara sumber dari beban-beban emosional ini yang kita bawa. Mungkin juga bisa seorang anak yang dibesarkan di dalam keluarga. Next slide-nya yang bisa lingkaran ini loh. Keadaan di dalam keluarga. Bukan yang itu, next lagi, 2 slide lagi ya. Nah, ini ya. Mungkin seorang anak dibesarkan di dalam keluarga yang pola asuhnya penuh dengan kekerasan Bapak Ibu. Mungkin kita seorang ayah atau mungkin kita seorang ibu yang berkomunikasi dengan anak bukan dengan cara yang baik, tapi dengan cara seperti yang ada di slide ini. Anak mungkin butuh sesuatu, bukan kita tanya baik-baik karena kita sudah banyak pikiran, sudah banyak kelelahan yang kita tanggung di dalam pekerjaan, pelayanan mungkin dan lain sebagainya. Jadi kita mungkin menjadi orang yang galak. Ya, ini adalah anak kecil yang mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari ayahnya. Karena ayahnya begitu emosional, tidak bisa mengungkapkan apa yang dia rasakan, tidak bisa mencari solusi, tidak bisa ngobrol mungkin dengan ibunya, ditekan dengan sekian banyak problema di dalam kantornya, sehingga menjadi seorang ayah yang galak. Mungkin ini pernah kita alami Bapak Ibu Saudara, ya. Bukan seorang ayah, mungkin next slide-nya lagi, seorang ibu. Jadi sama ya, ibu atau ayah bisa melakukan pola asuh yang seperti ini. Ya, begitu galak. Ini tuh bisa diturunkan Bapak Ibu Saudara, ya. Tanpa sadar yang kita lakukan ini bisa diturunkan kepada anak-anak kita, itu menjadi beban emosional anak-anak kita. Jadi anak-anak kita kalau diperlakukan seperti itu, dia anak kecil, dia tidak berdaya Bapak Ibu. Kemudian nggak bisa balas kita. Kemudian nanti dia besar, dia tumbuh menjadi remaja, dewasa muda, pada saat dia masuk ke dalam pernikahan, dia akan lakukan hal yang sama kepada anak-anaknya. Itu kita sedang menimbulkan atau sedang menimbun emotional baggage ke dalam lingkungan atau keturunan anak-anak kita. Tanpa kita sadari Bapak Ibu. Jadi sumber dari bagasi emosional itu banyak. Entah itu dari perkataan, dari lingkungan kita, pergaulan kita yang membuli kita, atau mungkin luka hati kita yang dapatkan dari mungkin mantan pacar kita, ya. Seorang pria sakit hati dengan mantan pacarnya. Akhirnya dia bisa menikah dengan wanita yang dipertemukan sekian lama waktunya sesudah ada peristiwa traumatik dengan mantannya. Dia bawa semua sakit luka hatinya Bapak Ibu Saudara, dan dia limpahkan kepada istrinya di dalam pernikahan, padahal yang bersalah bukan istrinya, mantan pacarnya. Nah, itu bisa menjadi luka emosional. Dan yang paling sering adalah yang didapatkan dari pola asuh di dalam keluarga. Kita nggak bisa menyalahkan orang-orang yang ada di atas kita Bapak Ibu, karena mereka terbatas ya, secara pengetahuan, secara pendidikan mereka terbatas. Tapi yang kita bisa lakukan apabila kita tahu bahwa semua yang kita lakukan ini, mungkin ada opa oma di tempat ini, mungkin ada papa mama di tempat ini yang tersadar, oh ya, pola-pola seperti ini yang sering kali saya lakukan. Kalau kita sadar, kalau kita tahu itu malah menimbulkan beban yang seharusnya ditanggalkan, maka kita putuskan untuk kita hentikan saat ini ya. Kita berhenti karena kita baru tahu saat ini. Tapi yang menjadi masalah kalau kita sudah tahu dan kita tidak mau merespon, itu terulang kembali Bapak Ibu. Ingat,
itu pola-pola itu ya bukan hanya yang baik yang kita wariskan kepada anak-anak kita, tapi pola-pola yang kurang tepat pun yang seperti ini akan diwariskan kalau kita tidak mau mematahkannya, Bapak Ibu. Ya, apa akibatnya kalau kita punya beban emosional dan kita bawa terus kemana-mana. Sedangkan firman Tuhan katakan apa di dalam Efesus 4 ayat 31 dan 32, firman Tuhan katakan sesuatu. Apakah benar harus kita bawa-bawa semua? Ya, kita akan baca. Kita baca sama-sama ya, ayat 31. 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Kenapa harus dibuang Bapak Ibu? Efesus 4 itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi manusia baru. Coba kita sama-sama katakan manusia baru. Siapa di sini semua manusia baru? Yang sudah ditebus? Dipindahkan dari gelap kepada terang. Kita semua manusia baru. Menjadi seorang manusia baru harus memiliki kebiasaan baru. Ya, ingat COVID? Pada saat COVID ada, COVID selesai, kita menjadi orang-orang yang melakukan atau beradaptasi dengan kebiasaan baru. Memang tidak mau tidak mau itu harus dilakukan supaya kita bisa menyesuaikan diri dengan keadaan yang baru. Nah, pada saat kita menjadi manusia baru, ada sesuatu yang harus kita rubah Bapak Ibu, yaitu ini, ya, membuang kegeraman, kepahitan, kemarahan, pertikaian, fitnah, buang. Kebiasaan baru yang Tuhan inginkan adalah ayat 32. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Coba kita cek, sekian lama kita menjadi manusia baru di dalam Tuhan. Sudahkah kita memiliki kebiasaan baru, membuang semua kegeraman, kemarahan, luka hati, fitnah, dan menggantikan dengan kelemah lembutan, pengampunan, dan lain sebagainya. Seperti yang Kristus sudah lakukan untuk kita. Atau belum punya. Karena apa? Karena kita masih bawa terus semua beban tadi Bapak Ibu. Ya, dampaknya apa? Kita akan melihat ada 2 contoh di sini. Orang-orang yang punya beban emosional tapi responnya berbeda. Yang pertama adalah Raja Saul. Saul adalah orang pertama yang dipilih Tuhan menjadi raja atas bangsa Israel. Jadi pada saat Samuel bertemu dengan Saul, ingin mengurapi Saul, apa yang dia katakan Bapak Ibu Saudara? Yuk kita baca ya. Tapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin? Suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak mengatakan demikian? Jadi dari ayat ini kita bisa tahu Saul itu adalah suku terkecil. Kaum yang paling hina. Jadi Saul itu mengungkapkan keminderannya. Masa sih saya dipilih? Salah kali kalau dibahasakan ya dengan bahasa sehari-hari saat ini. Salah kali kok saya dipilih. Saya tuh suku terkecil. Dari suku Benyamin tidak ada orang yang menonjol pada saat itu Bapak Ibu. Karena apa? Suku terkecil, kaum yang paling hina. Masa ada seseorang yang dipilih? Dia minder Bapak Ibu. Mungkin karena dia suku terkecil, kemudian kaum yang paling hina. Ya, ayahnya, kakeknya, kemudian turunan yang di atasnya. Seringkali mewanti-wanti kepada Saul dan saudara-saudara yang lain. Kamu tuh harus tahu diri ya. Kamu itu suku yang paling kecil. Kita tuh gak punya suara apa-apa. Kalau ada suku yang lain ingin meminta sesuatu, kamu harus memberikan. Kamu tidak boleh melawan, kamu tidak boleh bikin malu. Kamu tidak boleh istilahnya mempertahankan apa yang menjadi hakmu. Kasih aja semua, kasih. Bisa dibayangkan kalau kita sebagai anak kecil dibesarkan dengan cara yang demikian. Apa yang terjadi? Kita jadi minder. Kita jadi gak ngerti apa yang menjadi hak kita. Apa yang menjadi sesuatu yang harus kita pertahankan. Dan Saul ternyata terdampak dari pola asuh yang demikian. Sehingga pada saat Saul ingin diperkenalkan kepada seluruh bangsa Israel setelah diurapi oleh Samuel. Dia menjawab 1 Samuel 10 ayat ke-22. Dia ada di mana Bapak Ibu? Dia bersembunyi di antara barang-barang. Dia tidak berani memperlihatkan dirinya. Dia bersembunyi, ya. Memang di sini diungkapkan barang-barang tuh benar-benar tumpukan barang-barang, karena dia nggak pede untuk tampil. Sekalipun Tuhan mengatakan kamu akan menjadi bangsa pertama dari raja pertama dari bangsa Israel, tapi Saul tuh nggak percaya diri.
Dan itu berdampak pada bagaimana Saul memimpin bangsa Israel di kemudian hari. Dia nggak percaya diri, dia minder. Bahkan di 1 Samuel 20 ayat ke-27, bisa ditampilkan multimedia ya. Ayat ke-27, orang-orang sekitarnya, orang-orang satu kaumnya juga nggak percaya dia bisa memimpin. Menghina dia sedemikian rupa, melecehkan dia sedemikian rupa dengan perkataan dikatakan seperti ini. Tetapi orang-orang Dursila berkata, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita. Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Tetapi Saul pura-pura tuli. Orang-orang sebangsanya juga ternyata nggak percaya, satu kaumnya juga nggak percaya sama Saul. Masa sih dia bisa memimpin kita, dia bisa menyelamatkan kita, masa sih? Bapak Ibu, apa yang terjadi pada orang-orang yang sering kali dihina atau dikecilkan? Saul di dalam hatinya itu langsung bertekad, nanti ya coba lihat, kalau saya jadi raja, saya akan buktikan saya menjadi raja yang kuat. Saya menjadi raja yang tidak terkalahkan. Saya menjadi raja yang bisa membalaskan semua sakit hati saya. Dan terbukti kan? Pada saat Saul memimpin, ada Daud kecil yang muncul. Tadinya tujuannya untuk membantu Saul, dia tidak percaya. Malah dia insecure Bapak Ibu. Dia merasa tersaingi, dia merasa ada saingan, ada orang yang menjadi kendala atau penghalang. Padahal Daud itu membantu Saul. Kita melihat bahwa luka emotional baggage kalau tidak dilepaskan itu akan menentukan respon kita. Di dalam kita berumah tangga, di dalam kita berelasi, di dalam kita memimpin, di dalam kita ada di dalam komunitas dan lain sebagainya, di dalam kita melayani. Coba kita tanyakan kepada diri kita sendiri, ya. Kita melayani untuk apa? Apakah untuk sebagai balas dendam karena luka emosi? Jadi kita ingin membuktikan bahwa kita bisa melayani, kita bisa dipakai Tuhan dan lain sebagainya. Atau kita melayani karena kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Enggak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara selain kita sendiri. Ya, contoh yang kedua adalah contoh dari seorang ratu. Kalau tadi raja, sekarang ratu, biar seimbang, sebanding. Siapakah dia? Dia adalah Ratu Esther. Ratu Esther dia berasal dari mana Bapak Ibu Saudara? Dari suku Benyamin. Orang buangan dan yatim piatu. Jadi kalau mau dikatakan Esther pun pasti punya luka emosional. Dia dari suku yang kecil kan, pasti dia juga diwanti-wanti oleh nenek moyangnya. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, harus mengalah, harus memberikan. Tidak boleh mempertahankan haknya dan lain sebagainya. Kemudian sebagai orang buangan dan yatim piatu, dia juga pasti dikecilkan oleh teman-temannya. Dia pasti disingkirkan di dalam pergaulan. Dia pasti dihina karena dia tidak punya orang yang membela. Dia tidak jelas asal usulnya. Tapi apa yang Esther lakukan Bapak Ibu? Dia punya beban emosi, tapi pada saat dia mendapatkan kesempatan untuk ikut audisi, menggantikan Ratu Wasti, dia bisa tampil apa adanya Bapak Ibu. Bisa dibayangkan ini misalkan orang-orang yang ikut audisi. Pada saat ada pengumuman Raja Ahasiweros ingin mengganti Ratu Wasti itu kan. Ratu Wasti sudah diturunkan, semua dipanggil ke sini. Nah Esther itu bisa percaya diri Bapak Ibu. Misalkan satu di antara sekian banyak wanita-wanita. Dia itu bisa melihat dirinya, oke, saya punya masa lalu, saya suku Benyamin, saya orang buangan, saya nggak punya papa mama. Tapi kalau Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa ikut audisi saat ini, saya akan belajar semampu saya akan belajar sebaik-baiknya. Dia nggak sibuk lihat kiri kanan. Waduh yang itu perempuan itu lebih cantik, ya hidungnya lebih mancung, kulitnya lebih putih, rambutnya lebih berkilau dan lain sebagainya. Enggak Bapak Ibu. Kalau dia melihat kiri kanan, dia akan timbul insecure kan, dia nggak bisa lakukan yang terbaik yang dia bisa. Tapi di sini Esther dikatakan gadis itu sangat baik pada pemandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya. Sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya. Dia ternyata bisa maksimal, bisa belajar, pinter, smart, ya, bisa berespon dengan baik. Sehingga apa? Menimbulkan kasih sayang dari mentornya Hegai. Kemudian pada saat Esther dinobatkan menjadi ratu, dia nggak sombong.
Dia nggak langsung di dalam hatinya, tunggu ya, kalau saya jadi ratu, saya akan balas dendam kepada orang-orang yang menghina saya, kepada orang-orang yang sudah menyingkirkan saya dari pergaulan. Enggak, Bapak Ibu. Esther mencoba melihat ada rencana Tuhan di dalam dia dipilih menjadi ratu. Dia katakan seperti ini, siapa tahu mungkin justru untuk saat yang seperti ini, engkau beroleh kedudukan sebagai ratu. Dia tahu apa yang terjadi di dalam dirinya mendatangkan kebaikan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Mungkin dia nggak ngerti kenapa dia harus melewati semua kesulitan di masa lalu. Tapi yang dia tahu, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Kita melihat respon dari dua orang yang sama-sama punya bagasi emosional. Yang luka, yang ditolak, yang sakit hati, yang sedih, sama kan? Raja Saul dan Ratu Esther sama. Tapi ternyata responnya berbeda. Yang satu terus melanjutkan, ingin membuktikan diri. Yang satu lagi, biar kehendak Tuhan jadi atas kehidupan saya. Raja Saul mengakhiri pemerintahannya dengan tragis. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi Ratu Esther bisa menggenapi rencana Tuhan. Yaitu apa? Dia menyelamatkan satu bangsa yang besar, bangsa Israel. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita tarik pelajaran dari sini Bapak Ibu Saudara? Bagaimana kita menyelesaikan, bagaimana kita menanggalkan semua beban tadi? Penting ya berarti untuk ditanggalkan ya Bapak Ibu. Ya harus ditanggalkan, bukan cuma dosa yang ditanggalkan. Tapi beban tadi juga harus ditanggalkan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah libatkan Tuhan. Serahkan kepada Tuhan. Itu yang pertama. Kita akui di hadapan Tuhan, jangan sok kuat Bapak Ibu, ya. Mungkin kita sering bertemu dengan orang-orang yang dari luar itu belum apa-apa udah galak duluan. Pasang muka galak, suaranya kenceng. Biasanya itu adalah topeng yang dipakai Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyembunyikan semua kelemahan dirinya. Untuk menyembunyikan kesedihannya, ketakutannya, tidak percaya diri. Maka sebelum orang lain mengetahui kelemahan dia, dia galak duluan. Ya. Mungkin kita pernah bertemu dengan orang-orang seperti itu, nggak ada angin, nggak ada hujan, bawaannya emosi terus. Biasanya orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang lemah Bapak Ibu. Orang-orang yang takut, yang sedih, yang sendirian. Ya, karena mereka tidak mengakui mereka punya kelemahan. Yang pertama yang kita bisa lakukan, akui. Ya, kita punya semua kelemahan, kita serahkan di dalam tangan Tuhan. Firman Tuhan di Mazmur 55 ayat ke-22, serahkan khawatirmu, serahkan bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Jangan takut mengakui di hadapan Tuhan. Tuhan tidak membuang kita orang-orang yang hancur hati, yang bercucuran air mata, datang ke tangan Tuhan, datang ke hadapan Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Bahkan di sini dikatakan tidak untuk selama-lamanya, dibiarkan orang benar itu goyah. Datang, akui semua kelemahan. Kenapa perlu Bapak Ibu? Supaya kalau kita mengakui, kita itu bisa berdamai dan kita itu tidak menyalahkan Tuhan. Kita bisa berdamai, kita bisa mengakui otoritas Tuhan, dan kita mulai bisa menjalani kehidupan ini dengan cara pandangnya Tuhan, cara pandang yang berbeda. Kalau Saul tadi merasa kecil, merasa tidak berdaya, merasa alergi. Jangan alergi dengan semua yang kecil Bapak Ibu. Pelayanan yang kecil, tanggung jawab yang kecil, pekerjaan yang kecil, perekonomian yang kecil, jangan alergi. Ya, kembangkan, maksimalkan sebisa mungkin. Dan firman Tuhan mengatakan Matius 25, ya, kamu setia dalam perkara kecil dan aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tapi kita kelola dulu yang kecil. Hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah marilah kita. Ya, di sini dibilang Ibrani 12 ayat yang pertama, marilah kita, tindakan komunal. Kita itu bukan sendirian untuk memulihkan diri kita perlu orang lain. Kenapa? Karena luka-luka yang kita dapatkan itu biasanya kita dapatkan dari orang-orang terdekat kita. Betul Bapak Ibu Saudara? Ya, semua luka-luka yang tadi kita dapatkan dari orang tua, dari teman kita, dari komunitas kita, dari atasan kita, teman pelayanan dan lain sebagainya. Maka untuk memulihkan itu kita perlu pertolongan dari teman-teman sekitar.
Galatia 6 ayat kedua berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sediakan diri kita untuk menolong. Bertolong-tolongan itu berarti saling tolong. Kita menolong dan kita menerima pertolongan dari orang lain. Coba kita lihat kiri kanan kita. Nah, yang datang dengan keluarga, coba ya, dilihat matanya ya, izinkan aku menolongmu. Coba bisa enggak ya? Kemudian apa yang bisa saya tolong? Coba bisa katakan, aduh masih ini ya kaku kayaknya ya. Coba dilihat kiri kanannya ya. Nah, firman Tuhan mengatakan bertolong-tolongan. Menawarkan pertolongan dan kita mau ditolong Bapak Ibu. Maka kita akan sembuh Bapak Ibu. Yang mau katakan amin? Amin ya. Kita mempraktekkan dua hal ini. Serahkan kepada Tuhan dan kita mulai menolong orang lain di sekitar kita. Dan kita meminta pertolongan dari mereka. Pemain musik bisa maju ya, tim musik. Nah, apa yang terjadi pada saat kita melakukan hal-hal tersebut Bapak Ibu Saudara? Ya, akan ada sesuatu yang ditransformasi dalam kehidupan kita. Apa itu yang ditransformasi? Kesehatan kita ya, jadi letting go of toxic baggage, kita lepaskan semua, itu akan mentransformasi kesehatan kita. Kesehatan spiritual kita ditransformasi, kita jadi bisa berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan. Enggak kekeh, enggak kesel, kita bisa berdamai dengan apa yang Tuhan izinkan. Kita tidak menuduh Tuhan melakukan sesuatu yang tidak adil ke dalam diri kita. Apalagi yang transformasi kehidupan emosional kita. Kita menjadi orang yang lebih sabar. Kita menjadi orang yang bisa mengungkapkan. Bukan menjadi orang yang pemarah tadi. Apa-apa marah, apa-apa kesel. Enggak. Tadi saling menolong. Kalau butuh dibantu, butuh dimengerti, katakan dengan cara yang baik. Apalagi yang transformasi kesehatan fisik pasti. Sukacita, damai sejahtera membuat kita memiliki tubuh yang lebih sehat. Ya, relasi kita pasti diperbaiki, Tuhan pulihkan. Kenapa? Kita menjadi orang yang lebih bisa mengendalikan emosi kita dan perilaku kita. Siapa yang mau di sini untuk mengalami transformasi dalam kehidupan? Yuk kita lakukan tadi dua hal tadi. Ya, menyerahkan kepada Tuhan dan melibatkan orang-orang sekitar. Kita bangkit berdiri. Mari kita koreksi, kita responi firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata, menegur kita bahwa selama ini mungkin kita masih terikat dengan beban-beban emosional yang gak bisa kita lepaskan. Tapi hari ini firman Tuhan menegur kita, memberikan pengertian bahwa semua beban itu lepaskan dan relakan. Serahkan kepada Tuhan dan minta bantuan kepada orang-orang sekitar. Maka engkau akan bisa melihat rencana Tuhan yang indah dalam kehidupanmu. Engkau akan bisa melihat, tidak apa-apa Tuhan, latar belakang saya yang tidak menyenangkan. Tapi ternyata saat ini, saya ada di titik ini untuk melakukan rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Bekerjalah Tuhan, pakai aku Tuhan untuk menjadi agen penyembuh di dalam keluargaku. Aku tidak memberikan luka-luka emosi kepada keturunanku, tapi aku mau menjadi orang-orang yang menolong anak-anakku, suamiku, istriku, orang tuaku, untuk mereka bisa merasakan kasih Tuhan lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk semua hal yang baik yang sudah Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, bekerjalah melalui setiap kami. Tuhan yang terus koreksi setiap kami, agar kami melalui waktu demi waktu, kami bisa menanggalkan semua beban emosi. Dan kami bisa meletakkan di tangan Tuhan yang kuat. Dan kami tahu Engkau akan memelihara, Engkau tidak akan mempermalukan setiap kami. Tapi Engkau akan memulihkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami mau bersyukur. Karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk semua yang baik yang sudah Tuhan izinkan. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini menaikkan ucapan syukur untuk segala sesuatu yang mungkin kami tidak mengerti. Tapi kami mau bersepakat, Engkau mengasihi setiap kami. Inilah permohonan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan.